Selamat datang di YouTube channel 1 Juta Petani untuk Indonesia. Nah, teman-teman petani Indonesia, di media sosial sudah ramai kita dengar bahwa di 2023 akan gelap. Banyak yang membicarakan bahwa terjadi resesi di bangsa-bangsa, bahkan di dalam negeri kita. Bapak Presiden kita juga mengatakan 2023 akan gelap dan akan ada badai yang datang. Nah, bagaimana dengan petani yang ada di Indonesia? Apakah ikut mengalami resesi, mengalami juga kematian ekonomi? Kali ini kita akan berdiskusi dan berbincang kembali dengan Kang Victor. Kang, bagaimana Kang? Di 2023 ini kan kita dengar nih, kita lihat di media sosial akan terjadi resesi besar, dan bahkan Bapak Presiden kita Kang sudah memberi sinyal badai itu akan datang Kang. Nah, kita lihat dari sisi pandang dunia pertanian Kang, apakah petani ini akan gelap juga Kang? Bagaimana nasib ke depannya Kang? Ya, memang seru kalau kita membahas berita-berita terakhir ini tentang resesi di 2023. Semuanya menakutkan Kang. Para ekonom, ya, Betul. pemerintah, bahkan bangsa-bangsa sudah menyuarakan bahwa ini akan ada badai hebat di tahun depan dan tahun depannya lagi. Jadi bukan hanya 2023, sampai 2024. sampai 2024 akan diprediksi demikian. Nah, Baik. tapi saya melihat sebetulnya ada harapan untuk kita sebagai petani. Dari sisi pertanian, Dari ada sisi apa? pertanian justru ini memunculkan sebuah kans besar Baik. untuk kita ini bisa bangkit sebagai petani yang lebih sejahtera. Gimana Kang situ bisa Kang Victor lihat ya? Karena begini, walaupun terjadi perang, walaupun terjadi krisis energi, Baik. walaupun terjadi banyak istilahnya kegoncangan ekonomi, Ya, tetap pada dasarnya manusia itu kan makan nasi, betul. makan sayur, Betul. makan buah, Betul. dan serta lauk pauk lainnya. Nah, kalau kita mulai bisa men-setting dari sekarang, paling tidak kita punya ketahanan pangan komunitas. Berarti kita mulai memikirkannya dari sejak dini. Oh, dari sekarang kita mulai, pertama kita mulai melakukan penanaman di lahan-lahan tidur kita. Mulai memfungsikan kembali. Iya, nah itu kan yang sedang dikerjakan oleh Bapak Presiden. Baik. Penanaman pohon, ya, lalu penggunaan lahan-lahan yang kosong Baik. mulai ditanami menjadi food estate. Food Iya estate kan? ya. Baik. Jadi berbagai jenis tanaman pangan ditanam di satu lokasi yang cukup besar. Baik. Nah, saya rasa bahwa kita juga, walaupun kita mungkin tidak punya lahan yang luas seperti negara, tapi kita mulai bisa pakai ya lahan-lahan pekarangan rumah kita untuk mulai kita pakai bercocok tanam. Baik. Ya, kalau ada halaman belakang rumah kita mulai bisa pelihara ayam, pelihara ikan. Pokoknya kita, kalau kita punya lahan, mulai dari sekarang lahan-lahan kosong kita jangan dibiarkan hanya rumput yang tumbuh. Baik. Mulailah kita tanam berbagai jenis tanaman buah, tanaman sayur, Baik. ya kan, sehingga pada nanti waktunya, saya percaya ketika badai itu semakin besar datang, Baik. kita sudah memiliki tanah-tanah, lahan-lahan yang produktif. Yang sudah hijau kan? Betul, sehingga kita bisa membuat ketahanan pangan keluarga atau ketahanan pangan komunitas. Berarti dimulai dari keluarga, di Betul, rumah kita sendiri kan? kita mulai dari rumah kita mulai dari pekarangan. Karena sebetulnya ketika saya berinteraksi dengan orang-orang di beberapa kota ya, Kang Ranto, Ya. saya mendapati ternyata banyak loh orang yang punya tanah. Banyak yang punya Iya, ada yang 1 hektar, ada yang 2 hektar, ada yang bahkan 20 hektar. Itu pribadi, personal. Iya. Baik. Dan itu juga tempatnya bagus. Kadang-kala di tengah kota, di pinggir jalan. Nah, hanya saja waktu saya datang lihat, kebanyakan dari mereka lahannya belum ditanami. Masih tidur. Masih lahan tidur, lahan kosong, Baik. hanya alang-alang yang tumbuh di sana. Nah, bayangkan kalau mereka semua itu mulai terjun ke dunia pertanian. Baik. Mulai lahan-lahan kosong mereka diisi dengan beragam tanaman yang bermanfaat untuk pangan. Baik. Ya kan? Itu akan sangat-sangat menolong kita di hari-hari ke depan. Nah, tapi kita mendapati permasalahannya, Kang Ranto. Mereka sering bertanya dari mana memulai, bagaimana, karena banyak dari mereka mulai bertani tapi rugi terus. Baik. Mereka keluar uang terus tapi nggak ada uang masuk. Nah, cerita-cerita ini menjadi cerita yang beredar. Sering beredar. Sering yang beredar kita di dengar ya, tengah-tengah mereka yang memiliki lahan, memiliki tanah, Baik. dan juga memiliki modal. Nah, saya menyarankan
bahwa selain dari kita mulai memanfaatkan lahan-lahan yang kosong, lahan-lahan yang tidur, saya mendorong teman-teman semua bisa belajar. Nah, belajarnya kemana? Nah, ini yang lucu Kang Ranto di dunia pertanian. Pasti mereka itu butuh mentor harusnya. Betul, saya ada yang lucu Kang Ranto di tengah dunia pertanian. Ada orang pinter cerita bagaimana bikin pupuk. Baik. Cerita pinter bagaimana menanam sayur ini. Pohon buah ini harus pakai pupuk ini, cara buatnya begini, metodenya begitu. Tapi nggak bisa bayar listrik. Waduh, bagaimana tuh Kak? Jadi dia punya segudang ilmu, dia punya segudang kepintaran, tapi dia nggak bisa membangun cash flow. Salah besar itu ya Kang. Tapi lucunya Kang Ranto, ada banyak petani belajar ke sana. Ke dia? Iya, belajar ke orang tersebut. Dan pada akhirnya saya bingung, apa yang mau dipelajari? Nah, itu kan sama saja seperti istilah orang buta menuntun orang buta. Ya, dua-duanya kejeblos di lubang yang sama. Ada juga orang yang akhirnya membuat franchise pertanian. Wah, tapi pertanian juga sudah mulai masuk. Betul, jadi karena dibuat wisata, mini agro, akhirnya mereka bisa jual itu sebagai branding. Nah, tapi saya mendapati lucunya gini Kang Ranto, behind the screen. Ya, jadi cerita di balik layarnya ternyata ya ini ternyata disubsidi baik oleh pemerintah, masih mengandalkan baik CSR atau bantuan kemanusiaan lainnya. Dia bukan menghasilkan dari hasil taninya yang diproduksi. Itu yang menjadi masalah. Dan lucunya lagi Kak, banyak orang belajar ke sana. Wah, bagaimana nih? Jadi kembali lagi orang buta menuntun orang buta. Istilahnya seperti itu lebih tepat. Betul. Tapi saya juga mendapati ada teman-teman yang sukses di dunia pertanian. Saya kenal ada beberapa tokoh yang dia itu awalnya rugi sampai puluhan miliar. Sampai puluhan miliar karena tata kelola yang salah. Tapi akhirnya sekarang dia jadi miliuner. Wah, dia jadi orang sukses, dia jadi orang kaya di bidang pertanian. Wah, dia dulu cerita bagaimana dia nggak punya modal, dia nanam pisang. Dimulai dari pisang. Nanam pisang. Jadi dia nanam pisang, dia ngambil bibit pisang minta ke tetangga-tetangga. Nah, kalau kita di kampung-kampung kan bibit pisang itu kan banyak. Tinggal minta dikasih 2 biji. Jadi lahan dia ada beberapa luas itu dia tanamin pisang dan modalnya dari pisang minta-minta. Akhirnya jadi berhasil. Dia punya kapital, dia bertumbuh. Nah, saya melihat ada juga teman-teman lain yang seperti itu. Ada juga yang dia mulai dengan ikan di kolam yang sangat terbatas. Ya, tapi dia mulai mempergunakan berbagai kekuatan dari ilmu pengetahuan, lalu marketing plan, ya semua itu dia rambut jadi satu dan akhirnya berhasil. Jadi itulah mungkin kisah suka duka ya di tengah dunia pertanian. Jadi menurut saya 2 hal ini yang hal yang kedua ini juga penting. Jadi bahwa mentornya siapa, belajar sama siapa, lalu metodenya seperti apa, sistem yang dipakai seperti apa. Nah, ini akan menuntun kita nanti bahwa ketika resesi besar terjadi justru pertanian itu anti resesi. Baik, Kang, tadi menarik Kang. Ada 2 sisi pandang nih Kang. Tadi ada Kang Victor ceritain satu petani yang dia memiliki knowledge tentang pertanian itu sangat bagus, tapi dia tidak bisa menghasilkan produktivitas dari hasil taninya sendiri. Tapi dia memberi ilmu kepada banyak petani Kang. Dan satu lagi orang yang benar-benar terkecimpung di dalam pertanian dan berproduksi dan menghasilkan cash flow yang baik. Nah, teman-teman petani ini bisa ngikut yang mana nih Kang? Lebih ya, saya merasa kita harus ikut yang berhasil tentu dalam mengelola lahan sendiri dan sampai menghasilkan profit. Walaupun mereka juga tidak langsung profit. Ada perjuangan yang mereka lalui sekian waktu lama. Kenapa? Karena di dalam dunia pertanian kita tidak perlu terus-menerus hanya belajar tentang pemupukan, hanya belajar tentang ilmu tanah, hanya belajar juga tentang penanaman. Tapi yang kita harus perlu pelajari hal yang lain juga adalah bagaimana ilmu marketing. Iya, kita mau jual kemana itu hasilnya. Lalu pasca panen kita mau jadikan apa itu? Apakah ada produk turunan?
Itu sangat penting nanti kan wah, di penting sekali. zaman resesi nanti pasti kan outputnya akan dijual kan Kang? Betul. Bukan melulu berbicara tentang knowledge tentang pupuk tadi. Betul. Jadi kita mulai harus menambahkan, tidak salah belajar tentang pupuk, Iya. tidak salah belajar tentang penanaman, tapi kita harus edit value dalam hidup kita sebagai petani. Nah, apa yang kita perlu tambahkan? Menurut saya ilmu marketing penting. Sangat penting. Lalu manajemen, Kang Ranto. Manajemen kembali ke Iya. manajemen. Cash flow jangan lebih besar dari berapa besar pasak daripada tiang. Iya. Nah, kalau itu terjadi kan mau usaha apapun rugi. Bahkan di tengah resesi akan semakin resesi. Betul. Dunia Jadi pertanian kita. itu makin kacau. Betul. Nah, budgeting. Budgeting. Iya, jangan membuat proyek-proyek skala-skala besar padahal tidak ada uangnya. Jadi kita harus tetap kepada budget yang kita punya. Yang mampu ya Kang. Betul. Nah, ini hal-hal menurut saya yang perlu dipelajari, manajemen sistemnya, manajemen ekonominya. Iya. Itu juga perlu dipelajari oleh petani. Karena kalau tidak, ya kita akan terus malah jadi korban nanti di tahun 2023. Baik. Karena kita menanam sesuatu tapi hasilnya tidak maksimal. Dengan isu-isu yang sudah nyata nih ya. Betul. Di Nah, 2023. ini bahaya buat kita. Tapi ada kabar baik. Ya, kita di berbagai kota sekarang ada banyak orang membuat grup-grup pertanian. Sudah mulai. Sudah mulai Komunitas mereka. ya? Iya, ada komunitas-komunitas petani, wirausaha tani. Baik. Nah, itu kita bisa pakai untuk kita saling belajar menimba ilmu. Baik. Kabar yang baik ya Kang. Betul. Dan kita juga di One Home membukalah kesempatan. Kalau ada orang mau belajar, mau magang. Karena sekarang hampir setiap minggu nih Kang Ranto. Sudah mulai Sudah ada pelatihan pertanian dari berbagai kota. Mereka datang untuk melihat. Karena kita ini ada 5.000 meter lahan yang kita kelola. Menanam berbagai jenis tanaman. Mulai dari herbal, sayur, tanaman buah. Pembibitan juga ada. Lalu ada ternak ikan, ada ternak ayam. Baik. Ya, di lahan 5.000 meter. Kita sekarang memiliki tenaga kerja itu yang bekerja di dalam itu 7 orang. Baik. Nah, jadi ini adalah kita membuka kesempatan juga kalau teman-teman mau studi banding, Ya. mau lihat apa yang dikerjakan di sini. Baik. Ya, lalu juga ini ada produk-produk Yes. turunan ya yang Divan Herbal. ya kita buat. Ya, itu adalah salah satu solusi walaupun Inovatif kita ya. betul inovasi yang kita lahirkan Ya. walaupun kita hanya punya lahan yang sangat terbatas. Baik. Jadi teman-teman di One Home Farm ini sudah mulai banyak yang datang untuk mencari dan mengetahui bagaimana cara bertani yang baik ya Kang. Betul. Artinya sudah banyak masyarakat yang mulai sadar dan ingin melakukan bertani Kang dengan Betul. pola yang benar ya Kang. Iya. Demikian teman-teman, di One Home Farm menyediakan pelatihan dan mentoring untuk teman-teman petani yang mau belajar dan mengelola lahan kosong yang ada di teman-teman punya. Ya. Demikian ya Kang. Ya. Jadi di luar itu Kang, menghadapi resesi nih yang sudah dikabarin di 2023, Kang Victor tetap optimis bahwa petani itu akan bisa bangkit. Sangat optimis karena saya belajar dari pandemik 2019 akhir dan 2020 awal sampai beberapa tahun. Bahkan di situ banyak dibatasi ya Kang. Betul, pembatasan sosial, Baik. pasar-pasar ditutup, justru ya One Home itu bisa mendapatkan profit yang gilang gemilang. Luar biasa. Karena kita drop itu sayur, kita drop itu herbal ke rumah-rumah. Baik. Berarti artinya One Home Farm ini mengikuti update zaman. Betul, karena online trading ya online selling itu Tidak harus melakukan juga satu kita strategi lakukan. aja Kang. Betul. Luar Jadi biasa. ketika kita bisa lakukan itu, saya sungguh percaya, saya Yes. optimis bahwa petani adalah pekerjaan yang menjanjikan nanti di resesi 2023. Baik Kang. Ya, Sangat karena biar optimis. bagaimanapun orang tidak makan uang, Ya, orang tidak makan batu bara, betul. orang juga tidak makan kelapa sawit, Betul. orang makannya sayur, Betul. umbi-umbian, pisang, ikan, Betul. dan berbagai buah. Dan semuanya itu dihasilkan dari seorang petani. Betul, seorang petani yang bekerja menggarap lahannya pasti akan memiliki hasil tani yang luar biasa. Baik. Jadi teman-teman 1 juta petani Indonesia mulai memiliki kesadaran untuk melakukan fungsional tempat-tempat kosong untuk menghadapi resesi di 2023, mulai melakukan penanaman ya Kang. Yes, Dimulai dari sayur-sayur yang kecil-kecil, mungkin itu bisa membantu ya Kang. betul. Kalau memang punya lahan besar, berarti kita harus hitung kan, Oh baik. analisanya, Baik. bisnisnya.
Lalu kita harus hitung juga berapa tenaga yang kita punya, Baik. berapa modal yang mau dialokasikan. Nah itu kan tetap harus dibicarakan. Ya, tidak boleh asal-asalan. Untuk teman-teman yang nggak tahu dan tidak mengerti cara menghitungnya, mungkin boleh hubungin One Home Farm ya. Ya kita boleh tukar pikiran lah. Baik. Gitu. Siapa tahu kita juga bisa belajar. Ya. Kalau ada hal-hal yang memang teman-teman petani di Indonesia sudah lakukan dengan baik, Ya. sehingga itu juga kita butuhkan, kita juga ingin belajar. Ya. Nah, Kita harus mau belajar, mengambil ilmunya, menimba ilmu dari orang yang sudah lebih baik itu. baik. Tapi kalau ada yang memang merasa kita sudah cukup oke dan ada orang yang datang memang dia belum melakukan apa-apa, ya kita juga harus berbagi. Ya. berbagi dengan senang hati gitu. Bukan bermaksud menggurui atau Iya. so pinter, tapi kita juga ingin berbagi Dan kita supaya kegagalan-kegagalan kita dia nggak perlu alami kan Baik. gitu kan. Jadi biar saja belajar dari kegagalan yang kita sudah pernah lalui, tahu. Baik. sehingga orang yang bertani bisa lebih cepat Baik. mengalami kemajuan. Jadi seperti itu Kang. Baik, terima kasih Kang Victor untuk diskusinya Dengan senang hati. di waktu ini. Nah, untuk teman-teman 1 juta petani Indonesia, walaupun kita berada di tengah-tengah isu yang akan memprediksi di 2023 ada badai. Nah, untuk teman-teman petani harus tetap optimis, semangat terus untuk bertani. Baik, Kang. Salam 1 juta petani untuk Indonesia.